Granulnya beda, granulasinya. Meskipun madu yang sebenarnya bisa menggranulasi. Jadi Nanti di fermentasi sendiri kalau ini. penghargaan kepada Mamas Meji, jarang-jarang aku beri madu ini. Masya Allah. Nah, cium Oh, dulu. ini spesial ini ya? Cium dulu. Saya. Cium. Mantap lah pokoknya tuh. Wih, Ah, coba cicip. Assalamualaikum. Permisi. Sepada. Sepada. Hah? Raga-raga apa namanya? Andang nak pilek. Wis. Selamat datang di perkemahan. Waalaikumsalam. Nah, nah, masa dulu. Nah, lah di kusongnya itu. Biasa di sih ya. Nah, lah di kusongnya deh. Oh, rupa ini kan akhirnya kan. aku mau banyak Honda nak pakai motor. Tak sampai tanda itu bro itu. Nyampai aku aja pakai motor nyampai waktu itu. Ulang. Lah. Coba lah. Nah. Waduh. Wah, kan? Ya apa ini? Kan diulang-ulang kan. Nah, ini langsung makan gitu lah. Iya, tinggal disap aja. Oh, disap. Ini apa ini nih? Tuh apa kan? Wax. Oh, ini nih mali ini. Apa meli? Enggak lah, madu yang muat. Madu lah umat ini. Lah iyalah madu yang muat. Enggak kan ada kita meli di mana? Di toko mana gitu. Malah aku bisa beli kayak gini. No. Iya ke? Beli kayak gini saking aku renyek. Jadi itu meli sendiri baru ditaruh kayak madu aku gitu. Beli ini aku isap-isap. Ini dapat makan kan? Mual bu, misal kau nak makan ini. itu kan lilin. Dapat makan ya? Sarang. Misal nak dimakan apa apa juga Di kalau orang Indonesia dilepeh. Udah lepeh. Kunyah-kunyah. Tapi misalnya dimakan apa apa, digoreng masak gendum kan? Saya mau beli ya, no pakai kotakan atau pakai apa lah gitu. Sama asli apa enggak tapi itu kok? Nak hati-hati, bisa takutnya sirupan. Ini Miji bisa lihat beberapa madu yang indikasinya palsu. Oke. Bisa kita bedakan nanti ya. Geli awak aku ni, ikan. Aku lagi sama bapak-bapak ini seru ya. Asam sedikit ya. Radinya Kalau yang biasa beli yang ini, Trigona. Ya. Filteran. Kalau ini yang apis. Kalau yang ini stainless. Jadi berbeza. Oke, dua kamera mantap dah ya, posisinya Siko, ini Siko Lah nyala. Tapi rasa ini kok beda-beda tergantung nak dimakan dia gitu. Nah, jadi kalau secara basic si stainless itu dominan masam. Bukan dominan rasanya masam ya, maksudnya sepanjang tahun itu sebagian besar rasanya asam. Ada asamnya. Derajat rasa asamnya itu tergantung. Jadi kini misalnya bunga apa. Tergantungnya digantung. Ya, begitu Pak. Kalau jenis ini manis. Tapi misalnya ada pas musim nektar tertentu bisa ada pahitnya. Kadang ada asamnya tipis. Tapi benda yang apis ini dia ndak asam. Kalau Trigona atau yang mana aja deh? Oh, saya ambil dulu ya Pak. Oh, ada pula yang lain ya? Bapak mau lihat ya? Bapak mau lihat. Tapi kan pokoknya intinya sesuai yang dimakan dia lah ya. Ya, insya Allah kita ndak melakukan pemalsuan. Ndak apa namanya? Ndak mungkin Pak Pula nih, aku lah yakin kemakan lama ndak mungkin memasukkan pasti
kepercayaan orang kan lebih dijaga lah. Kalau pas Pak bulannya aku ngerti emang lah lama kenalan. Nah kalau kami biasa Ji, minumnya ini Oh, ini tidak pakai takaran loh, langsung terus tuh pakai pakai gede. pakai es air Ada gini. pula cara ini ya. Nah, kau Ada pula cara. Sama jeruk kalau. Bisa. tapi tidak tambah masam kan? Pak, rasa apa, Tinggal Pak? diaduk. Tinggal diaduk. Apa ini? Oh, ini Mikrofon. Jadi biar suara itu masuk kamera itu bagus. Begitu Diaduk. cerita. Di kau bercakap gara-gara anu sedikit di. Kayak lembut gila gini. Oh, berarti memang inilah. Ah, ini sarang madu. Kok asli kok. Nah, Kok ini sarang asli madu nah kok. inilah sarang. Ya itu. Ya itu juga. Nah ini Kok tahu? dia Bapak Miji. Kalau yang ini stainless. Coba lihat ya. Nah ini stainless B. Ini propolis dia. Ini propolis yang diekstrak ada nih yang berapa mili harganya sekian 100.000. Ini banyak isinya nih. Tuh, lihat. Nah, Banyak ini. Ini isi-isinya. Nih. Mana isi ya? Ini di dalamnya nih. itu honey pot nama. Honey pot. Ya itu. Ini pecah. Ini keluar madunya. Kan panennya pakai mesin ya, mesin vakum. Asli itu kok. Ayo kok. Ah, rasakan. Tuh. Ih, Disuap ke bawah. Disuap pula, Pak. Suapan dia namanya mana? Oh, itu ya Allah. nih. Gampang. Sini, Bang. Wah, rasain. Lagi di kamera nih tuh. Mau masuk ke YouTube. Coba. Malu dia. Ini nih madu buat sendiri apa kayak ini? Iya, dia ngambil di kembang. Nah, sekarang kan bunga seruk tuh banyak. Nah, ini kuning dia. Kuning. Ya kan? Ada gini gelap warnanya. Ember dan sebagainya. Nah, itu getahnya, getah batang. Asli, Pak ya. Ya. Beda kan dengan yang ini rasanya. Beda. Nah, aromanya nih kan, ada aroma bunganya kan. Sedangkan kalau misalnya yang nah ini nih Mas Miji, Mas. Geuleuh aing. Jauh benar mainnya Mas ini. Ini aku kembalikan ya. Oke, siap Pak. Masih Pak. Ini saya Lah dapat gambaran lah Pak. Aki ini Aki. Aki. Orang Jawa soalnya. Dari Abu Dhabi. Lah dapat gambaran. Telur bu. Oh, itu madu. Di sarang ini tidak ada telur. Oh ada telur. Oh ini berarti semuanya madu, nih. Madu dan polen. Bee bread. Ulang ini. Enggak, aku nak ngeliat ini apa ini si dalam ini. Madu juga. Sama. Nah ini kuang diberi nih. Kuang anju. Apa itu? Nah, ini Mas Miji. Mas Miji. Nah, inilah lebih dari 3 tahun ya usianya. Mau expire ya? Ya, madu pada dasarnya tidak punya expired. Tapi dia kalau misalnya salah apa namanya, salah penyimpanan, misalnya, kecil. dia jadi berubah bentuk, berubah warna. Nah, semakin lama madu, dia biasa cenderung jadinya gelap. Ini bulan berapa nih? 21 Mei 2000 berapa nih? Aduh, itu kapus pula nih. Nah, ini deh. Desember 2023 ini dikeluarkannya.
Jadi ini 2021. Makin lama makin bagus. Tergantung. Kalau wine kayak gitu kan dia makin lama makin Iya. bagus kan. Nggak berani juga mengatakan. Belum diuji soalnya dari Oke, sisi oke. labnya. Tapi kalau dia semakin lama, pada dasarnya rasa semakin asam. Coba ini Babang Sindok tadi gak ada? Mana? Ini, Oh ini. itu. Nah, silakan dicicip ini. Nah, tuh. Silakan dicicip dua barang ini. Ini dari kotak yang sama. Cium, Strong ya. Kok strong gini ya? cium. Nah, kalau saya itu minum, ah? minum. Pak Bako? Aku lah saya minum gitu. Katanya demam. Banyak gitu nih. Tutup. Iya bu. Tutup. Sekarang cium. Masam ya? Cium. Sebelumnya dia masam kayak gini kah? Dari awal? Cium. Coba. Beda kan? Oke, beda. Oke. Rasakan. Rasakan. Nah. Oke. Bagaimana? Segar sih, segar ini tapi strong ini kayaknya. Nah, ini dari satu tempat yang sama, Ji. Dari satu kotak yang sama aku panen, aku lupa kotak mananya. Apa tulisannya itu? KT4. Oh, KT4 nih di belakang sana. Dari kotak yang sana aku pisah dua nih. Nah, aku pisah dua. Sikoknya di dalam kulkas dan sikoknya di suhu ruang. Oke. Di dalam kulkas dia kondisinya dari dulu sampai hari ini Gini lah nggak kayak gini lah. Nah, ini dia setiap bulan kelihatan perubahannya, Ji. Nanti dia fermentasi sendiri kalau ini. yes, dia terjadi fermentasi, dia akan berbusa. Kemudian dia perlahan kecoklatan, dia ada proses browning namanya, browning. Nah, setelah itu kalau kita uji lab kemungkinan besar enzim diastasenya lah hilang. Karena dia terpapar panas dan sinar. Sedangkan ini mikrobianya tidak aktif karena dia tidur di dalam kulkas dengan suhu berapa suhu kulkas? Minus 10 ya, atau berapa? Jo. Minus 4 lah. Nah, kurang lebih. Minus 5. Ya. Nah, sebagai penghargaan kepada Mamas Meji, jarang-jarang aku beri madu ini. Masya Allah. Silakan dicicip. Nah, Aku lah saya ini. Nah, cium oh, dulu. ini spesial ini ya. Cium dulu. Aku lah saya. Cium. Mantap lah pokoknya tuh. Wih, Coba cicip. Cicip. Halal kok, halal. Madu kan naik gula itu. Oke, nah, jangan banyak-banyak. Aku sengaja aku biar. kan buat mabok kan? Nggak. Oke. Lato baunya. Naik ke hidung. Nah, sekarang cium yang ini. Oke, sekarang minum. Itu penawar. Iya, kalau andaikan langsung ini ke situ, yang itu ngeri itu. Oke. Bakut. Gimana? Enak yang ini kan? Kayak gini. Nah, ini sebetulnya aslinya adalah asam. Masam. Hmm. Tapi ada sebuah perlakuan yang aku kerjakan yang belum aku publikasikan. Dia berubah jadi manis. Pahit, ya kan? Nah, pahitnya tidak ada dari ini. Tapi ini jadi pahit. Ada pahitnya tipis. Nah. Oh, berarti lah bermain-main dirasa juga. Oh. Ini ngomong-ngomong dia apa ini nih? Diminum. Minum. Langsung minum ya. Minum ya. Pak Bako tidak minum? Megang kamera ya. Ya. Minum segar. Nah, untuk pelajaran Babang Miji, ini aku ambil dari tempat. Katanya kalau kelakar podcast itu nggak boleh sebut merek ya. Nah, ini diambil dari tempat kawan. Itu ada merek. Oh, salah. Nggak. Promosi gratis. Nah, jadi dari tempat kawan kita, coba dicium. Kan? Konon katanya madu hutan. Tapi kami sepakat beberapa orang itu ini bukan madu. Oh. Nah, ini silakan.
Ini nih. Cicip. Tapi itu indikasi gula ya. Itu IT jangan tuh. Hebat nih. Nah, jangan banyak-banyak. Nah, lihat. Ini katanya madu. Coba cicip. Oh, lihat tuh. Ini katanya madu, padahal Padahal bukan. kita lihat. Minyak. Nah, Ini lantai. ini beda kan granulnya dia dengan yang itu. Residunya kayak gitu ya. Ya. Jangan banyak-banyak, Ji. Banyak nih makanannya. Kalau madu betulan boleh lah banyak-banyak. Oke. Nah, Soalnya ini lah umur nih takutnya lari ke macam-macam nih kan. aromanya gimana coba cium? Lain pak, Nah, lain pak. jadi Babang Miji ini disebut oleh mereka itu madu, tapi Bang Miji bisa lihat sendiri kan. Hal yang paling bisa dilihat itu inilah bertahun-tahun ya, tapi tidak ada busa kan. Nah, pemalsu madu bisa membuat busa. Oke, kemudian selanjutnya kalau madu itu ada polen, ada mok tadi kan, ada bibret, ya. Ada polen yang terlarut di dalam madu. Nah, kalau terfermentasi, maka dia akan jadi seperti ini, Bang Miji. Nah, ini adalah polen yang terfermentasi dari madu. Nah, ini polen nih. Nah, sedangkan ini tidak ada kan. Nah, ini di dalam kulkas dia tidak ada kan, dia belum terfermentasi. Nah, jadi belum bisa Babang Miji nak beli madu di luar sana dengan kadar air yang tinggi ya. Ini 27 up nih kadar airnya, bisa 30%. Nah, itu apa namanya? Jo? Kalau di suhu ruang dia akan begas dan fermentasi. Nah, sedangkan kalau misalnya madu yang kayak gula lah gitu ya, dia enggak, peluang fermentasinya enggak, dan bisa dilihat dari fermentasi Nggak akan berubah rasa ya, kalau yang polennya. kayak gitu ya. Kalau Ya. ini kan berubah ya. Inilah bertahun lah. Udah lama itu. Ini di rumahku baru diberi orang kaku. Ini, Lihat ini beda. nah ini. Lihat. Oh itu. Oke, dan ini granulnya beda, granulasinya. Oh gitu. Ini juga meskipun madu yang sebenarnya bisa menggranulasi, cuman aku udah ada sampel habis. Dari nektar-nektar tertentu, misalnya nektar karet. Yang aku pernah dapat tuh nektar karet, itu ada mengkristal. Kemudian ada kaliandra aku nggak sikit, tapi kalau di luar sana dia mengkristal. Dan di luar negeri kalau madu yang mengkristal tuh mahal sih. Dari karet dia. Cek Mereka aja. ini ya. Granul Itu ya. ya. Bol, yang ini nyaman ini jadi ya, Bol? Yes, makanya kalau kami di rumah ini minumnya pagi, masuk ke dalam gelas, pakai air gitu. Nggak perlu pakai jeruk lagi ini ya? Nggak perlu. Kadang aku biasa kan madu, air panas, jeruk. Itu kan lama sama. Kalau ini kayaknya langsung nggak perlu Iya. pakai jeruk lagi ya? Iya. Begitu. Pakai min lah kayaknya. Tinggal tambah min lagi sedikit. Tambah Midlif, min. selesai kan? Paling dia kalah aroma. Kalah ya. Kalah aroma. Tapi tetap ada sensasi minnya tetap kita dapat. Ini madu yang mana ini? Ini termasuk yang salah ini. satu produknya gak ini? Ini yang madu trans stainless. Yang sudah keluar sekarang yang mana ini? Ada. Itu ada. Ini setelah keluar semua ini? Ada. Dipasarkan semua ini? Itu di semenjak ada. Di semenjak nanti. Semenjak ada. Di semenjak. Gitu. Di Udah langsung Berarti di kita sini harus ada. langsung ke semenjak ya berarti ya? Karena kan semenjak ada showcase nih. Jadi kalau kita jualan madu, kalau Babang Miji lihat di toko misalnya atau di mana gitu, kalau botolnya miring-miring gitu, nah itu dia terjadi fermentasi di situ. Nah makanya kalau madu itu harus di dalam suhu yang rendah. Jadi dia tidak terfermentasi, kemudian tidak akan meledak botolnya. Nah makanya kalau kita makanya standar nasional itu atau di luar negeri lah ya, kadar air itu harus 20 atau di bawah itu malah kental. Nah kalau dia kental kayak gitu,
sayangnya aku tidak ada sampel ya. Itu dia tidak ada fermentasi. Jadi boleh disimpan di ruang. Makanya kalau Babang Miji cek di artikel-artikel, cari aja di misalnya di Google gitu ya. Tidak boleh menyimpan madu di di dalam kulkas katanya. Kalau kayak dia ada beberapa artikel malah nyebut madunya rusak dan sebagainya gitu ya. Nah, justru sebaliknya kan Babang Miji ilang lihat ini. Ini kan keluar dari kulkas nih, madunya. Dia lah 2 tahun tidak berubah. Malah lebih terjaga malah. Justru yang di ruang yang rusak. Kalau misalnya ini dikatakan rusak ya, nah berubah kualitas lah ya. Nah, tapi kalau misalnya yang suhunya 20 atau 22 lah misalnya, 22 itu pun lagi encer. Kalau disimpan di dalam kulkas susah minum, kental, baku. Jadi pas nak nuang payah. Nah itu sebetulnya. Tapi kalau misalnya dikatakan madunya rusak, aku secara pribadi akan berani berdiri di depan orang itu. Ayo kita ngelakar. Mana bukti ya? Mana yang statement kau teh? Nah seperti itu. Bukan berarti aku sok jago ya. Tapi aku berbicara berdasarkan fakta. Nah kalau dari sisi uji labnya aku belum tahu. Tapi ada uji lab yang kawan kita, tidak kau nyebut nama kan Pak Bagbo? Aku nyebut dia Jo. Itu Ji. Kita sebut lah ya. Janganlah. Kita untuk mempromosikan. Oh enggak boleh. Jadi pas kami nguji alat baru gitu sebetulnya. Bukan kami sih, kawan kita teh. Dikirimlah untuk uji lab. Nah, di situ diukur karena kita bermain dengan suhu ya. Diukur enzim diastasenya yang diuji. 0. Karena pakai panas suhu 38 maksimal. Suhu 38 aja enzim diastasenya hilang. Untuk ya. Enzim diastase itu apa itu? Enzim diastase itu mengindikasikan bahwasanya si madu ini adalah dari perut lebah. Diastase itu kan enzim dari air liur gitu, air liur lebah. Jadi si lebah ke kembang ngambil dimakan dia di dalam perut lebah itu ada 2 perut. Siko perut pencernaan, siko ada perut madu lah. Jadi dinyimpan madu situ, kini balik dimuntahkan dari dia. Nah, jadi muntahannya itu kan ngikut ada enzim. Nah, terjadi proses di dalam lambung si lebah tadi bercampur dengan enzim. Nah, disitulah terjadi proses kimia yang muncul zat-zat baru yang konon misalnya kita sebut sebagai obat dan sebagainya itu. Jadi kalau si madu dari perut lebah tidak akan muncul. Enzim apa namanya tadi itu? Ada yang disebut dengan enzim diastase. Jadi kalau andaikan misalnya disimpan di ruangan suhu berapa itu hilang diastasenya? Diastase perlahan akan hilang. Karena dia rentan dengan suhu. Misalnya disimpan di suhu ruang, kalaupun itu madu asli, ketika diuji diastasenya jadi 0. Bukan berarti itu madu palsu. Tapi karena madu yang sudah lama di luar, lama dipanen gitu. Dan disimpannya sembarangan. Bisa menghilang itu ya, enzim itu ya. Nah, dia ada HMF. Aku lupa namanya kepanjangan HMF itu apa. HMF itu akan meningkat seiring dengan karena suhu juga. Jadi ketika ada orang yang menambahkan air gula, muat madunya pakai panci gitu kan, HMF-nya akan tinggi. Nah, yang aku ceritakan ini beberapa indikator yang bisa mengukur atau mengatakan oh ini madu palsu. Tapi kita bicaranya ini tetap dengan lab, dengan data lah ya. By data ya. Kalau kita cuman berdasarkan organoleptik ya berarti Bang Miji lah bisa cium aromanya tadi, lihat polennya, ini kalau disentuh gini dengan madu yang benar, kalau dicuci
ya tanpa disiram aja, dibiur gitu, ini langsung kesat kalau madu asli. Tapi kalau air gula, marjan misalnya, sorry maaf, sirup lah misalnya ya. Atau ini misal yang dari bulu itu kalau cuma sekedar jur disiram, dia agak licin. Nah itu salah satu indikator. Jadi Babang Miji banyak-banyaklah mengasah lidah ya. Gimana caranya? Harus dites-tes maksudnya. Ya, Oh, penciuman. Semakin lama kunjungan sana sini, ngasah, compare semakin kan. lama Babang Miji. Nah itu. Nah ini polen ini bunga mentepongan. Ini dari Jangkang 19 Agustus kayaknya Tahun ini. udah berapa tahun, setahun lebih lah ini. Tidak jelas ini anu-anu. Nah coba dicium jadi kenal bau mentepongan tuh macam mana, karena di kita banyak bunga mentepongan kan madu. Mentepongan. Ya sekarang lah mulai nak berbunga. Beda kan bau? Ada Sekarang jadi aku baru tahu nih kita apa nih Apa per itu? bulan nih. Jadi sebenarnya madu tuh banyak varietas, ndak menutup kemungkinan dia itu baunya beda-beda ternyata bisa dipastikan beda-beda. Hmm. Bunga samak misalnya lain. Dari sisi warna pun beda-beda. Makanya nah kalau ini boleh ya, Institut Pertanian Bogor. Oh, betul. Ya, alma mater saya. Nah. Tapi bukan dari fakultas yang saya kuliah. Itu di biologi. Membuat namanya kalender bunga, Babang Miji. Bunga itu kan dia siklusnya bisa 2 bulan atau 3 bulan maksimal gitu ya. Bergiliran di sepanjang tahun. Ganti-gantian ya. Karena ada yang jual madu di beberapa tempat lah ya, di Belitung ini. Kami saya tahu itulah palsu sebetulnya, tapi kadang kasihan juga gitu kalau ditangkap polisi ya segala macamnya. Dia nyebut ini bunga samak katanya. Tapi di saat dia berjual bunga samak itu, beberapa bulan sebelum dan saat itu bukan musim samak. Samak lah berlalu 6 bulan yang lalu. Nah, jadi makanya ketika ada kalender bunga dan sosialisasikan ya. Ya. Oh, oke. Nah, jadi masyarakat tuh aware gitu dengan ini Babang Miji jual madu nyebut bunga samak. Loh, sekarang enggak musim samak. Bang Miji nyebut ini bulan kemarin. Oh, 6 bulan yang lalu loh samak. Begitu. Berarti Bagus bisa itu kalender bunga. Iya. Kalender bunga. identifikasinya lebih cepat berarti ya. Itu digarap dari IPB, IPB ya? fakultas. Ya, Fakultas MIPA Departemen Biologi. Prof. Tapi Rika. ngomong-ngomong yang ini IPB juga kan? Ya. PB. Banyak IPB nih ya. Iyalah, terima kasih banyak ya Pak Bula ya. Monggo. Udah sangat repot-repot sampai menyediakan sedemikian rupa kayak gini kan. Welcome sekali kita ini di sini kan. Iya. Tapi baru tahu lah aku nih. Tapi biasa Langsung terjun ke sini, langsung merasakan istilahnya langsung ke punyanya yang produksinya kan. Kalau anak lihat, nah di sini ada skripsinya. Jadi dari rumah ini ada skripsi di sekitar hutan yang aku budidaya ini. Jadi pengambilan sampelnya ke arah sana tuh. Ke arah sana sekitar 500 meter. Ada sekitar kalau tidak salah 22 jenis tanaman yang terdeteksi di dalam madu yang diteliti oleh mahasiswa itu. Nah, madu ini salah satu sampel dari kotak yang diteliti dari dia. Tetap ada aku simpan. 22 jenis. 22 jenis. Itu yang teridentifikasi. Ini stainless ya? Polennya. Ya, Stainless. stainless. Bukan enggak apa istilahnya enggak mungkin nanti rumah ini nanti kita bikin jadi rumah ensiklopedia madu ya. Bisa jadi. Soalnya informasi yang disampaikan kita Pak ini bukan sekedar madu, kayaknya lebih melebar lagi, lebih luas lagi nih Pak. Jadi Institut Kitapa Belitung. Oke lah kalau gitu. Lab kita apa? Kebayang ya. Tapi sebelumnya Isa pesan maduan ini. Lah Laisa.
Bukan istilahnya karena sekedar kawan, masa sih ini ada rasa kan. Tapi ya adalah kawan aja, mungkin lah dia. Tapi kalau karena lah terjun ke sini kan, langsung lihat lebah-lebahnya, langsung kotaknya pun diliatin kan. Ya, jadilah ini ya, kebayang Makanya ini orang real ya. tua, Lah real lah ya. Jadi ini asli gitu. Bahannya dari mana? Nanti nak minta tolong belau lah, keliling-keliling suara lah. Iyalah sekarang.